Shalom, shalom, shalom. Terima kasih untuk praise and worship. Boleh duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut firman sore ini dan sekaligus nanti saya akan doa untuk impartasi pernyataan Tuhan atas gereja kita di tempat ini. Tapi izinkan saya membaca satu surat. Saya dapat surat dari seorang profet, seorang nabi yang sudah bersahabat dengan saya sudah puluhan tahun. Dan tentu saya salam dulu. Selamat tahun baru buat Pastor Amos Jayaratnam di Australia. Dan juga untuk Isaac di Australia dan kawan-kawan saya yang ada di Amerika. Dan juga jemaat Tuhan di Amerika dan di Jepang, kemudian juga di Timor Leste, ya selamat tahun baru, Happy New Year. Kemudian ya yang di Indonesia ada begitu banyak tempat, saya tidak sebutkan satu persatu, ya Happy New Year, Tuhan berkati semuanya. Nah, sebelum saya lupa tentunya, saya akan bacakan message ini. Tapi sebelum saya lupa, ada yang kali pertama hadir di tempat ini, Pak Bu boleh lambaikan tangan? Yang kali pertama, ya saya lihat tangan Anda yang kali pertama ada, puji Tuhan. Yang di atas tidak kelihatan, ya Bapak Ibu, ya ada 1, 2, 3, ya masih ada, oke, ya selamat datang Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan keluarga dari kerajaan Allah. Bahwasanya Anda ada di sini bukanlah kebetulan juga. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik ya. Selepas ibadah ini staf saya bisa bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Itulah sebabnya kesediaan Anda untuk tetap tinggal. Dan kami juga ingin ambil bagian berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan ya. Punya pergumulan di dalam kehidupan Anda. Pastor Amos dan tahun lalu juga ya menulis surat buat apa yang Tuhan ada di sini. Pesan profes, jadi pesan kenabian. Tapi ini diteruskan ke saya karena dia menganggap bahwa ada kesamaan Tuhan melihat di kota di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat Khatulistiwa. Pada tahun 2023 akan menjadi tahun kasih karunia dan perkenanan bagi Anda. Nggak bilang amin, ya amin ya. Karena ini seorang nabi yang saya sangat, bukan saya kagumi tapi saya hormati ya, saya kasihi. Karena beliaulah yang Tuhan pimpin pernyataan Tuhan saya bisa kembali ke Pontianak. Ya, saya harus berkata seperti itu. Hal tersebut di atas membutuhkan keinginan yang kuat dan akurasi dalam mengambil keputusan untuk mengalami kemenangan dalam semua hal. Udah tahu ya bahwa tahun 2023 memang ada begitu banyak orang menyampaikan hal-hal yang menakutkan. Tapi ini tahun kasih karunia. Nah masih ingat gak waktu kita tutup tahun apa yang saya sampaikan? Besarnya kasih karunia. Nah ini akan menjadi khotbah atau landasan khotbah setiap hamba Tuhan di tempat ini sepanjang tahun 2023. Landasan besarnya kasih karunia ada 3 elemen, masih ingat? Allah, manusia, dan kehidupan. Nah, jadi itu yang menjadi pola gereja itu. Nah, tetapi dia katakan bahwa untuk itu membutuhkan keinginan, hasrat, intensitas yang kuat. Seperti kalau Anda lapar,
ya, pengen makan itu punya keinginan yang kuat atau haus pengen punya keinginan. Itu yang pertama. Yang kedua, akurasi, artinya harus ada PPKM. PPKM sudah dicabut kata Pak Jokowi. Tapi yang SAM 21 belum dicabut PPKM-nya. Apa itu PPKM kita? Pewahyuan atau persepsi dan peneguhan. Nah inilah peneguhan ini. Saya khotbah ini apa yang saya sampaikan Tuhan 2023. Nah itu diteguhkan oleh beberapa hamba Tuhan. Peneguhan baru kita konsepkan. Nah konsepnya gereja kita itu 3 elemen. Elemen pertama yaitu Allah Maha Tinggi, tak usah kita terlalu pusing karena dia Allah. Elemen kedua adalah manusia, yang baru kehidupan. Sesungguhnya kehidupan tak ada masalah. Karena kehidupan itu 0 kosong sebenarnya. Karena kehidupan itu adalah pernyataan hidupnya Allah. Yang jadi masalah mana? Yang tengah tuh. Ya, apa itu? Coba lihat kiri kanan. Kayaknya kita deh yang punya masalah. Ya, manusia yang punya masalah. Setuju dengan saya ya. Nah, itulah dikatakan roh Anda harus apa? Bangkit untuk mengalami terobosan pesan profetik tersebut. Bagus sekali ya. Untuk tahun 2023 hambanya mengutip kitab Yesaya pasal 61 dan 23, kita tahu lah ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah itu diambil, dia kutip dari situ. Lalu dikatakan adalah benar bahwa kegelapan akan menyelimuti bumi. Dia juga meneguhkan memang benar. Betul, akan ada kegelapan akan menyelimuti bumi ini. Artinya ini menyeluruh. Ya, ini pesan saya bacakan aja buat kita semua. Ya, dikatakan menyelimuti bumi ini, namun kemuliaan Tuhan akan dicurahkan ke Anda jikalau Anda bangkit dan bersinar dalam kuasa Roh Kudus. Sebenarnya saya mesti khotbah yang ini lebih ya, udah selesai tuh. Ya, sama aja kan ya khotbahnya ya. Jadi sama aja. Maka dari itu mari posisikan diri Anda terus memohon kepadanya, artinya mengalami pengurapan. Pagi dan sore ini kita sedang mau mengurapi, tapi harus punya intensitas yang tinggi, kerinduan. Pernyataan iman yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekadar datang karena awal tahun lalu diurapi minyak. Biasa-biasa saja. Ya, kembali kepada Anda. Ini menurut pesan beliau ya. Harus punya sebuah penyerahan yang radikal. Suratnya seperti itu. Mengalami intervensi secara supranatural dari Tuhan dalam hidupmu melalui gereja di mana engkau digembalakan. Jadi maaf buat gereja yang tuh kan langsung tuh sampai gemetaran handphonenya jatuh. Gak apa-apa handphone jatuh. Ya, jangan hatinya jatuh. Jadi itu yang dipesankan ya. Lalu dia mengucapkan selamat tahun baru buat saya. Tentu juga buat Anda semua sekalian. Bilang apa? Thank you. Terima kasih untuk pastor ya. Nah ini pesan saya bacakan karena apa? Dari banyak peneguhan yang saya dapat, saya sangat interest dengan pesan profet dari seorang nabi ya. Tahu Nabi Amos Jayaratnam ya. Ini surat yang luar biasa buat saya. Lalu buat saya mengkhotbahkannya juga akan jauh lebih mudah. Topik sore ini karena adalah subtema dari tema gereja kita ya. Kalau saya katakan tema mungkin tidak guidance ya, tuntunan hidup gereja kita selama tahun 2023 adalah apa? 1, 2, 3, hidup bercahaya bagi kehidupan. Nah, saya menggunakan guidance-nya, landasannya 3 yang diambil dari khotbah saya, besarnya kasih karunia Allah. Realita yang tak dapat dibantah, sebuah realita. Semua orang mengaku adanya Tuhan, ya. Dan realita yang tak terbantah, ada manusia maka ada kita semua di sini. Yang ketiga, buat apa manusia? Harus memenuhi kehidupan ini. Ya. Nah, kita harus mengakui bahwa
kehidupan ini ya sudah bermasalah. Masalahnya kehidupan ini bukan kehidupan yang bermasalah, melainkan apa? Ulah-ulah manusianya yang bermasalah. Ulah siapa? Coba lihat kiri kanannya lagi. Lihat aja, jangan ngomong apa-apa. Nggak enak, puhau ise ya. Kayaknya kita tuh yang punya masalah. Iya Pak, iya. Anda duduk aja plototin saya, buat saya udah masalah loh. Saya mau khotbah atau saya mau lari nih gitu ya. Ya saya juga ya. Jadi ini juga buat masalah, tapi buat saya udah biasa melihat begini. Anda mau tersenyum, tidak tersenyum, Anda pasang muka galak atau tidak. Buat saya apapun yang Anda lakukan, saya cuma satu prinsip, Anda sedang berdoa buat saya. Itu aja kan. Jadi buat saya aman gitu loh ya. Ya Tuhan, terima kasih jemaatmu sedang berdoa buat saya. Walaupun mukanya seram-seram, tapi itu karena doanya terlalu serius ya. Ya, oke ya. Tuhan berkati kita semua ya. Buat Anda yang hadir hari ini. Kalau yang di rumah gimana, yang di luar negeri gimana, ya dengarin saja. Impartasi tidak bisa melalui handphone, enggak bisa. Impartasi tidak bisa melalui media ya. Impartasi tidak bisa melalui yang namanya online, enggak. Anda dengerin aja. Impartasi itu harus apa? Harus dicocolin ya. Kalau kami Jakarta ini cocolin apa maksudnya itu? Ya, dituangi minyak ya. Itu sebagai simbol. Tapi bukan minyak ini yang membuat Anda menjadi orang luar biasa. Tanda minyak ini ada kesepakatanmu di dalam kesepakatan mengaminin ya, mengaminin apa yang Tuhan berikan kepada saya. Itu yang Anda tahu. Gereja ini. Jadi karena Anda ada di bawah pengembalaan gereja ya. Yang dikatakan Tuhan ya. Jadi kita mesti tahu ada Tuhan kebenaran dan perubahan kehidupan. Nah, perubahan kehidupan ini perlu ada modelnya. Nah, modelnya itu gereja. Gereja itu rumah. Ya, Bapak Ibu bisa ada pasti hasil dari didikan rumah. Ya, didikan rumah. Kalau manusia tidak dilahirkan di tengah rumah, maka dia tidak bisa disebut manusia lagi, walaupun itu manusia. Ya, pasti liar lah. Tapi dia dilahirkan di tengah keluarga, maka dia mempunyai model ya. Entah Anda mau suku apa, lahir di mana, tapi itu keluarga. Saya selalu menyampaikan ini pada kita semua. Di satu kota tidak ada gereja, tidak ada pasar, tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa, masih bisa hidup kalau ada keluarga. Kalau di satu daerah mallnya bagus, semuanya gerejanya besar-besar dan mewah-mewah. Kalau tidak ada kehidupan keluarga, tunggu waktunya saja. Sodom dan Gomora, ya itu contohnya. Jadi saya bersyukur bahwa Allah konsen dengan keluarga. Gereja di tempat ini yang menjadi misi kita, yang menjadi strategi kehidupan kita. Membangun keluarga yang berhati apa? Hati apa? Bising. Apa? Misi. Bukan bising loh ya. Bukan hati bising ya. Hati misi gitu ya. Jadi siap-siap nanti kita mesti lakukan misi tahun 2023. Ya. Papua sudah lama kita janji. Shalom Papua. Sebentar kami akan datang. Oh yeah. Saya akan tunjuk Suprapto dengan happy untuk sama itu yang belakang. Soekardi 3 termasuk ini Johan ya. Jadi siapkan waktu tahun 2023 kita mau ke Papua. Semua bersedia? Ya amin kurang. Anda setuju? Nggak jalan lagi deh. Anda setuju? Ya tuh, pokoknya setuju tidak setuju ini 4 orang mesti berangkat sama saya. Kata suka dirasain loh. Siapa suruh datang sore hari. Yang berikut lagi. Nah yang berikut mana tadi penari? Saya tuh pengen gitu ya. Pengen mau tanya, dancer, Anda ada sini, Anda.
Iya ada, sini. Karena sini, saya tanya di sini. Saya mau tanya dancer kenapa? Saya sangat diberkati sama dancer sorga. Ya, saya lihat, tadi juga saya lihat sorga punya ya gimana. Saya mau lihat sorga dengan bumi ini terjadi kolaborasi enggak? Kalau tadi sangat matching sekali kolaborasinya. Cuman sayang yang pagi kok nggak hadir disamain. Yang saya lihat sebenarnya itu gitu loh ya. Nah saya cuma mau tanya, tadi tarian kamu ini siapa yang suruh? Itu ada sayap itu kupu-kupu ya? Hah, kupu-kupu ya? Worship flag namanya. Apa? Worship flag. Seat pack. Worship flag. Oh worship flag. Oh, saya pikir seat pack. Padahal ini seat bak. Ini seat bak. Lu gak ada gua nih ya. Enggak. Itu ide siapa? Tadi kalian nari itu ide siapa? Kami semua. Kalian semua yang nari, iya. Ide siapa? Pasti dong ada satu orang dong. Dari Tuhan sih. Dari Tuhan. Selesai aku kalau begitu. Pasti Tuhan kan pakai orang yang ngomong. Ya, saya juga tahu pakai Tuhan. Siapa yang kasih? Siapa yang pertama kali wujudkan? Aku sama Weni udah kepikiran deh. Siapa? Weni berdua udah ini. Kamu sama Wen. Pas kalian berdua lagi ya. Yang saya tanya ya. Oke, berarti kalian berdua. Kamu tahu nggak? Ini tarian 3-4 minggu yang lalu saya ngomong sama Nya. Waktu saya lagi doain untuk seorang dancer juga. Tuhan kasih lihat tarian pagi sama sore. Kolaborasinya itu sangat indah sekali. Dilatarin dengan yang kemarin Natal punya tuh. Itu udah Tuhan kasih lihat. Jadi saya punya pemahaman bahwa Tuhan sangat intervensi, kata suratnya Pastor Amos, bahwa Tuhan sedang intervensi atas pelayananmu. Hendaklah engkau tingkatkan kehausan dan keseriusan ngalami Tuhan, bersekutu dan kolaborasi dengan sorga. Dunia sedang butuhkan sorga. Indonesia butuhkan sorga. Bukan Indonesia, saya katakan bukan butuhkan Amerika, bukan butuhkan Cina. Walaupun kita sesama bangsa bisa harus bersama ya. Tetapi bukan dia yang bisa menyelesaikan bangsa kita. Tapi sorga yang bisa menyelesaikan bangsa kita. Nah saya lihat ini sudah mulai ada. Tarian kemarin yang Anda buat tahun lalu itu sudah jadi berkat banyak buat gereja-gereja lain. Terbuka matanya. Ya, Anda nggak kaget kan saya panggil gitu ya? Kayaknya udah nggak lah, seringkali Babe buat begitu ya. Ngagetin aja ya. Oke, Tuhan berkati ya. Teruskan lagi, jangan mau menari berdasarkan apa yang kamu mau. Narilah apa yang Tuhan mau. Walaupun kadang-kadang tarian kamu kurang terlalu disukai orang, karena orang belum bisa lihat sorga, ya. Orang belum lihat sorga. Nah, jadi kalau kamu bisa menari bersama dengan malaikat di sorga dengan makhluk sorgawi, maka kamu lihat deh akan terjadi sebuah revival besar atas Indonesia. Tuhan berkati. Saya tantang Bapak Ibu, doakan para penari, doakan para musisi, ya, doakan. Nah, ini sekarang pesan saya kepada Praise and Worship. Andi, mulai tahun 2023 ini, penyanyi tidak boleh dengan kostum yang lain. Putih 1 year. Mau bikin model apa tapi semua putih. Ingat yang di atas sini. Kalau tidak ada yang putih jangan naik ke atas mimbarnya Tuhan sini. Bersedia nggak? Kalau nggak bersedia nggak usah melayani. Kan gitu aja, benar nggak ya? Gimana? Putih yang gampang loh ya. Mau kaos putih boleh. Mau pakai jubah putih boleh. Kalau Anda bisa merangkai satu pakaian betul sesuai dengan surga punya, nggak masalah ya. Anda mau pakai sarung putih juga boleh. Pokoknya serba putih. Kenapa? Saya tidak tahu karena tadi saya lihat itu. Ya, tadi itu. Anda akan lihat nanti suasana ibadah kita ini betul-betul suasana yang membawa kemuliaan Tuhan hadir di tengah kehidupan kita supaya bisa ngalir keluar lagi. Amen. Bukan 1 hari loh. 1 apa? 1 tahun.
Kalau bawah gimana? Bawah bebas lah ya. Pakai blue jean boleh enggak? Ya terserah lah ya. Yang atas putih. Tapi lebih bagus lagi putih semua ya. Saya pikir saya juga mau pengen pakai baju putih. Teman saya nggak lihat saya di situ, nggak ada. Yang saya lihat kalian. Jadi saya aman. Ya tadi saya ngelihat saya nggak ada. Saya di mana gitu, pakaiannya apa? Enggak gitu. Yang saya lihat tuh kalian kok semuanya putih-putih. Padahal saya lihat ada yang kotak-kotak. Saya bilang ini ada si Ahok, ada si Anies ya, ada si Ganjar, ada siapa lagi? Banyak warna-warninya gitu kan. Boleh dong saya sebut namanya kan ya? Saya bilang, terus Tuhan bilang, kasih saya lihat ini loh yang saya mau, putih semua. Terus jemaat gimana? Pakainya apa jemaat? Hah? Jemaat pakai apa? Pakainya apa? Jemaat nggak usah pakai macam-macam. Hanya satu yang di tangan tuh amplopnya aja. Dukung misi. Itu pesan saya. Kapan khotbahnya? Oke, kita buka Alkitab. Sudah ada teks saya, memang pengennya begini supaya cepat ya. Topik ya, subtopik hari ini adalah catch the fire. Apa itu? Kucing. Ini catnya cat ya, menangkap api ya. Bilang api, tangkap api ya. Ini penting sekali. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Amos juga. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 berkata begini. Saya bacakan ya. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Rasul Paulus meminta kita bangun dan bangkit. Nanti saya akan jelaskan kenapa mesti begitu. Untuk apa? Buka. Ini ayatnya sih. Lanjut. Kristus akan bercahaya atasmu. Bilang sama samping kiri kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau Kristus bercahaya atas kita, maka kita akan mendapatkan apinya. Ketika kita mendapatkan apinya Tuhan, maka kita akan bercahaya. Artinya Kristus bercahaya atas kita. Mengapa? Saya mesti jelaskan. Tadi saya sudah katakan bahwa landasan kita ada Tuhan, ada manusia, ada kehidupan. Sekali lagi, ada Tuhan, ini realita ya. Ada Tuhan, ada manusia. Siapa manusia? Kita semua. Tapi karena kita hidup, berarti kita bergerak. Itu namanya kehidupan. Kehidupan itu ada bermacam-macam. Makanan, sembako, dan sebagainya. Nah, konon kehidupan ini sedang mengalami persoalan. Mengalami krisis yang belum selesai. Pandemi sudah melanda kita hampir 3 tahun. Sudah memporak-poranda. Belum lagi ada bencana alam, belum bencana sosial, belum lagi bencana konflik antar bangsa, antar suku dan sebagainya. Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Tapi katanya bahwa akan terjadi yang namanya kegelapan. Siapa yang ngomong? Tuhan sudah kasih lihat. Tapi dunia juga mengakui bahwa akan terjadi seperti itu. Oleh sebab itu kehidupan ini butuh manusia. Kenapa? Karena kerusakan kehidupan ini karena siapa? Karena manusia juga. Manusia menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang merusaki kehidupan. Kelompok lain dia membawa cahaya dari sorga untuk menerangi kehidupan. Ketika terang itu terjadi, yang bersengketa ini bisa bergabung bersama para pencahaya sehingga dunia ini penuh kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Nah, kelompok yang sedang merusak siapa? Tidak usah kita tunjuk orangnya, terlalu banyak. Tapi kelompok yang mau dipakai Tuhan untuk membawa cahaya, siapa orangnya?
Siapa? Tunjuk kiri kanan, kamu orangnya. Itulah sebabnya kita harus berani berkata, tangkap apinya. Nah, coba dibuka lihat. Untuk itu yang pertama, manusianya perlu apa? Manusianya perlu hidup. Ya, perlu hidup bilang. Itulah sebabnya kamu perlu hidup. Loh, kenapa saya perlu hidup? Karena kita bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Bukan saya yang ngomong loh. Yang ngomong siapa? Kasih tahu sama samping kiri kanan. Yang ngomong itu Tuhan. Aku datang supaya kamu punya hidup. Artinya kamu nggak punya hidup. Kenapa? Hidup kamu sudah tertinggal di Taman Eden. Pergilah ambil sana. Tahun 2023 ke Taman Eden itu hampir berapa tahun? Hampir 6.000 tahun. Anda mesti beli mesin waktu tuh ya. Sekarang ada film mesin waktu kembali. Kalau nanti Anda kalau betul mesin waktu itu ada, Anda minta bawa kembali ke Taman Eden. Ya, supaya si Adam itu langsung kalau dia Hawa mau makan buah, jangan supaya nggak usah ada gereja lagi kan. Kalau bisa, tapi nggak usah tunggu mesin waktu. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang tahu masalah. Dia datang ke bumi seperti avatar. Saya belum nonton sih, tapi kata orang begitu. Ya, dia datang dalam bentuk Kristus. Nah, Allah yang roh, dia jadi manusia yang hidup, yang kita rayakan. Bahwa Yesus datang ada hidup. Supaya Anda dan saya ada hidup. Maksudnya apa yang hidup? Kita sudah hidup. Bukan kitanya yang hidup secara fisik. Tetapi kita punya jiwa harus ada hidup. Supaya jiwa kita ada hidup. Maka hidup kita bercahaya bagi kehidupan. Itulah sebabnya Yohanes di dalam surat 3 Yohanes yang pertama dia berkata, hendaklah engkau baik-baik saja. Kalau saya boleh kasih ayat ini kata lain, hendaklah engkau sukses-sukses saja. Kan boleh dong. Hendaklah engkau sehat-sehat saja, boleh dong. Hendaklah engkau ganteng-ganteng saja, boleh dong. Hendaklah engkau cantik saja, boleh dong. Jadi nggak perlu ke salon habis uang banyak, bolehlah pergi dandan sedikit. Tapi kalau rombak sana rombak sini nggak usah ya. Kalau hidung dibikin panjang kan lumayan mahal, lebih baik daripada hidung dipanjang kasih ke misi kan lebih baik ya. Tujuan saya nggak? Pasti nggak tujuh deh kalian. Pas ada yang sudah dimancungin hidungnya, puji Tuhan lah ya, jangan dipersoalkan. Saya nggak bermaksud mengejek, enggak. Saya cuma ngomong aja sih, kan boleh dong. Nah gitu. Nah, Alkitab katakan semua yang ada padamu itu baik-baik saja. Seperti apa? Seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi jiwa itu sangat amat penting dibangkitkan. Maka dong dibuka. Hidup, kata Alkitab kata hidup, bangun. Apanya bangun? Rohnya bangun. Ya, maka saya katakan yang pertama, kebangunan rohani pribadi itu sangat amatlah penting. Dan yang kedua, dari kata bagi kehidupan. Bagi kehidupan. Bangkit. Nah, bangun dan bangkit. Apa yang bangun? Rohnya mesti bangun. Roh manusia itu disebut apa? Kalau Amsal pasal 20 ayat 27, roh manusia itu adalah pelitanya Tuhan. Anda bayangkan di rumah ya. Kemarin saya 2-3 hari ini ngikuti satu laporan dari seorang YouTuber. Ada satu rumah mewahnya luar biasa. Orangnya kaya luar biasa. Tapi yang tinggal itu ada masalah. Sudah belasan tahun
tidak ada listrik, tidak ada air, tapi masih hidup. Saya berduanya suka nonton itu karena mau pengen tahu ada apa dengan itu. Pada akhirnya saya menarik sebuah kesimpulan. Yang jadi masalah bukan rumahnya. Yang jadi masalah bukan orangnya. Yang jadi masalah cuman ininya. Tapi masih bisa hidup. Ya, masih bisa hidup. Hidup dalam kegelapan masih bisa hidup. Kayaknya mirip-mirip dengan kita juga ya. Banyak yang hidup dalam kegelapan masih bisa hidup. Dosa jalan terus, doa jalan terus. Bilang sama samping kiri karena pengkhotbah nggak ngomongin kamu lah. Tapi orang ini kita kenal bilang gitu. Dosa jalan terus, tapi doa jalan terus. Pak Bu, dosa dan doa nggak bisa jalan sejalan. Itu pasti bertentangan. Kalau kamu banyak berdoa, pasti tidak akan suka dengan dosa. Hanya doanya kemana? Kalau doa ke atas, dosa pasti kamu nggak mau. Tapi kalau kita masih suka tinggal dalam dosa, artinya doa kamu cuma hanya sampai ke internet. Belum sampai ke atas, hanya sampai di awan-awan. Kalau sampai di awan-awan, paling-paling kamu turunkan hujan lalu banjir nanti. Tapi kalau sampai di surga, Allah hadir, selesai masalahmu, nama Tuhan dipermuliakan. Maka apa yang bangkit? Coba kita lihat. Yang bangkit itu adalah jiwa. Jiwa sama dengan apa? Iman. Yang jiwa sama dengan iman. Oke, apa itu iman? Apa itu iman? Bahwa roh manusia itu pelita, perlu menyala, maka untuk menyalakan perlunya bangkit, artinya perlunya iman. Iman artinya apa? Percaya dan taat. Apa itu percaya? Percaya namanya divine connection. Kata percaya Alkitab, ya, kalau Anda baca namanya room 1010. Ini ruangan room 1010. Apa itu? Roma 10 pasal 10 ayat 10. Dengan hati percaya itu sampai ke sorga. Hati itu merepresentasikan batin kita, merepresentasikan hubungan dengan sorga, hati. Dan dia ke sorga dan dia akan mengendalikan hidup kita. Maka percaya bukan di sini. Kalau di sini namanya pengetahuan. Tapi yang namanya percaya adalah hati. Ketika hati kamu percaya tidak cukup, itu belum iman. Itu hanya baru spiritualisme. Spiritualisme. Ya, hanya spiritualistik gitu ya. Hanya sampai ke apa? Roh saja. Kalau orang cuma percaya kepada Tuhan terlalu ngeroh juga masalah. Dia harus lakukan langkah yang kedua apa? Taat. Nah, iman itu adalah percaya hati kepada Tuhan. Taat itu bukan lagi ke Tuhan. Hati ke Tuhan, percaya ke Tuhan. Taat itu ke bumi. Maka jadi orang Kristen harus ke sorga dan juga harus ke bumi. Konsep Tuhanan yang benar adalah sorga turun ke bumi. Bumi seperti di sorga. Bukan sorga seperti di bumi, Pak Bu. Kemarin saya ketemu seorang sahabat. Di rumahnya lagi kirim uang. Saya tanya mau kirim kemana, Pak? Nggak enak kalau saya ngomong. Ya, di depan rumahnya banyak uang bertumpuk. Dia bercanda sama saya. Udah mau sincia loh Pak Pendeta. Jadi papa mama akong kita mesti kirimkan uang. Angpau. Banknya gak tahu bank mana tuh. Terus saya dikasih lihat. Ada yang angkanya 1 lembar itu bisa 5 miliar. Pengen ambil 1 lembar. Kasihkan jamaah. Kasihkan Gideon lah ya. Nggak, ini saya memang benar juga seperti itu. Pak Bu, sorga tidak perlu kita kirim benda-benda. Sorga itulah yang memberkati kita. Amen. Nah, itulah sebabnya ketika kita percaya dan taat, apa yang akan terjadi? Saya tutup dengan 2 ayat ini. Mari. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Alkitab bilang apa? Tetapi kamu akan terima apa? Kuasa. Kata kuasa itu adalah dunamik. Dunamik bisa diterjemahkan ke dalam 2 arti.
Satu namanya dinamo atau dinamisasi. Sesuatu yang bergerak. Apa itu dinamo atau dinamisasi? Saya kasih analogi yang sederhana. Dinamo itu seperti yang mutar-mutar lalu listriknya menyala. Itu namanya dinamo. Nah, itu disebut apa? Kuasa. Dinamik. Ya, dinamik. Artinya apa? Bisa diartikan dinamo. Ya. Yang kedua, dinamik bisa juga diartikan apa? Nah, yang biasanya kita kalau ada gunung-gunung mau dipecahkan apa? Bukan yang bunuh diri ya, bukan ya. Waktu saya di di Newcastle, ketemu dan orang-orang Indonesia ngambil spesial. Sehabis khotbah, saya jumpa seorang dokter, tapi dia ngambil spesialisasi. Saya bilang, spesialisasi apa? Spesialisasi bikin bom. Begitu dia bilang ngomong, saya langsung mundur. Saya bilang di ranselnya ada apa? Ada bom. Terus nanti pulang Indonesia ngapain? Saya nggak akan bom bunuh diri, Pak. Jadi dia memang ahli spesial bikin bom. Nah, kata dinamik itu bisa juga bom. Kalau bom itu meledak. Nah, divine connection itu menimbulkan namanya apa? Divine explosion. Makanan apa itu Pak Sukardi? Explosion. Kata yang lain, apa ya? Divine itu adalah ilahi, ya. Ledakan keilahian dalam diri kita. Artinya Bapak Ibu tahu ya, mobil itu kalau bisa jalan ini permesinan ya. Karena kami ini kan orang mesin. Mesin itu jalan di dalamnya itu ada ledakan, detupan. Ya, saya ya enggak usah saya tanya. Ini di dalam ada. Itu letupan apa? Ledakan apa? Ledakan api. Cuman karena ledakan frekuensinya enggak seperti saya. Jadi enggak kelihatan ledakannya. Cuma kelihatannya api aja. Nah biasanya yang kelihatan ledakan itu lokomotif. Apinya yang meledaklah. Itu namanya apa? Explosion. Nah, orang yang punya hubungan ke surga, menurut ayat ini, dia akan meledak-ledak. Itulah kuasa. Pertanyaannya kuasanya dari mana? Dari surga. Bagaimana kita bisa akses ke surga? Perlu penuh Roh Kudus. Ya, penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu memenuhi roh kita. Roh manusia tadi dibilang apa? Pelita. Ini hanya metafora ya. Jangan nanti ke dokter di sinar kok nggak ada pelita. Ya, bukan, itu hanya metafora, perumpamaan. Artinya kalau pelita perlu apa? Perlu minyak. Kalau udah ada minyak, maka terjadilah ledakan. Saya mau tanya Bapak Ibu, seberapa Anda datang sini pakai motor, pakai mobil, nggak ada yang pakai pesawat pastilah ya. Seberapa? Boleh angkat tangan? Yang pakai sepeda nggak usah. Oh iya, karena nggak perlu minyak, hanya perlu air minum doang, ya kan? Coba Bapak Ibu tidak usah isi minyak, isi air aja. Bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Sama, kasih tahu samping kiri kananmu. Maka itu pelitanya perlu diisi minyak. Minyak itu apa? Roh Kudus. Ya, begitu Roh Kudus penuh, ini minyak udah penuh di dalam kamu. Yang ketiga tandanya apa? Kalau udah menyala. Minyak, api menyala tanda apa? Menjadi saksi. Tepuk kiri kananmu. Udah, bukan tepuk tangan, bukan. Tepuk kiri kanan. Tanya, udah jadi saksi belum? Ceritakan Yesus, bukan itu saja, tapi hidupmu. Hidup kita itu jadi saksi ya dalam sikap dan perilaku. Ya, orang lihat kita itu melihat Yesus. Dia lihat Yohan, wow, saya benar-benar lihat Yohan itu seperti Yesus. Buktinya aja datang sama istri, sama anak, sama adik, sama ipar, seragam lagi. Wow. Surga memang suka yang begituan. Ya, kenapa? Hatinya satu. Oh, saya juga satu hati, pastor. Iya, nggak kelihatan. Pastor nggak lihat hati kamu. Ya, pastor hanya bisa lihat perbuatan kamu. Ya, istri satu di sini,
Satu di sana enggak ya. Istri sini, suami di sana. Itu kan udah menandakan enggak sepakat gitu. Ya, suami di Sungai Yordan, istri Sungai Kapuas. Ya. Pokoknya ya secara kekeluargaan itu harus sepakat. Siapa yang jadi kepala keluarga? Suami. Suami ngomong apapun, ikuti. Kalau dia salah, jangan dikutuki tapi didoain. Pasti jangan jadikan dirimu suami, ya. Jadi biasanya ini biasa ya, biasa. Tapi di sini nggak ada yang saya ngomong tuh di sana ya. Itu biasanya kalau istri lebih banyak ngomong dia. Begitu suaminya pulang, kata ya orang-orang sana sih. Kalau di sini sih baik-baik semua. Coba tanya suami-suami sini, istri kamu gimana? Enggak pak, enggak ngaku. Ini pengkhotbah rusakin suasana. Jadi saksi. Supaya apa? Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Maka perlu nih ayat yang terakhir. Ya pemusik boleh ke atas. Ini satu lagi. Nah, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya apa? Tetapi apabila ia datang, ia siapa? Yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. 1 jam ke depan kita tidak tahu bagaimana kita menjadi saksi. Maka kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, api surga sudah turun, maka kita tahu apa akan terjadi. Itulah sebabnya Pastor Amos memberikan surat. Kenapa dia tahu? Karena dia divine connection ke sorga. Maka dia kasih tahu sama kita. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, kita tidak terjadi apa-apa. Tidak jadi saksi. Kalau kita sama-sama melakukannya, maka akan terjadi sebuah ledakan. Itulah sebabnya disebut apa? Divine explosion. Siapa yang explosion? Siapa yang meledak? Siapa? Lihat ke belakang Anda, kasih tahu, kamu orangnya harus meledak-ledak. Jangan keluar dari sini meledak-ledaknya gara-gara mobilnya disenggol. Bukan itu. Mobil senggol bilang, bukan karena senggolnya yang bermasalah. Biarlah hatiku tetap bersuka cita. Senggol satu gak apa-apa, besok ganti mobil yang baru. Karena surga sangat amat kaya. Gak apa-apa kalau Anda tidak amin. Ya, hilang 1 tumbuh 1000, bukan seperti itu ya. Maksud saya apapun yang kita alami bukan soal apa yang kita alami. Apapun yang kita alami bukan soal apa yang kamu alami. Sekali lagi, apapun yang kamu alami bukan soal apa yang kamu alami. Bagaimana kamu menerimanya dengan pengucapan syukur, baik atau buruknya. Kalau engkau mengucap syukur, yang baik akan pelipat ganda, yang buruk akan berubah menjadi baik, yang baik sangat amat baik. Sebab semua yang terjadi supaya yang di atas dipermuliakan dari bumi. Tuhan memberkati. Haleluya. Sebentar saya akan berdoa buat Bapak Ibu untuk mengoleskan minyak. Sebagaimana Alkitab berkata di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Boleh dibuka, saya akan bacakan. 1 Samuel pasal yang 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Samuel adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah.
Saya hamba Tuhan dengan pernyataan firman-Nya tahun 2023 saya bertanggung jawab di hadapan sorga. Allah yang saya sembah Yesus Kristus. Setiap orang harus hidup bercahaya. Maka sebagai konsekuensinya ikatan perjanjian kita, saya mau mengurapi Anda minyak. Ketika Anda sepakat dengan saya, Allah di sorga, Dia akan mengintervensi hidupmu supaya hidupmu bercahaya. Karena kehidupan membutuhkan hidupmu. Dunia butuhkan hidupmu. Tetanggamu butuhkan hidupmu. Dalam banyak hal. Saya tidak katakan dia butuhkan uang Anda. Tapi dia membutuhkan perhatian Anda. Dia membutuhkan doa Anda. Dia membutuhkan seluruh keberadaan Anda. Ingat Pak Bu. Di dalam satu daerah, jikalau ada hadir seorang anak Tuhan yang bercahaya, maka daerah itu berubah. Saya kalau mau cerita terlalu banyak. Kalau saya cerita orang lain, orang bilang kok hanya orang lain saja. Bapak Ibu tahu, daerah ini kata orang, bukan kata saya. Baik tidak baik di mimbar saya ngomong begitu bukan ukurannya. Kata orang, tempat ini jin buang anak. Benar aja, gelap gulita, sangat menakutkan. Tapi hadirnya gereja Tuhan sekarang berubah. Maka di situ ada Allah bekerja. Dan salah satu bukti, Haji Abbas Pak Bu, waktu kami masuk, benar aja, taruh mobil sebentar, kata spion kamu hilang. Bahkan ada orang yang bannya hilang. Orang yang hilang saya belum tahu deh ya. Tapi begitu menakutkannya. Hadirnya gereja pertama kita di situ, daerah Haji Abbas berubah menjadi daerah yang terang menerang dan akhirnya menjadi pangkalan hidup terakhir. Banyak buka terminal-terminal penghantar hidup terakhir. Saya juga nggak ngerti datang gereja sana kok banyak yang buka seperti itu. Saya tanya Tuhan kenapa? Tuhan bilang tiap hari kasih tahu sama teman-teman. Coba di depan yang taruh-taruh itu pakai plat apa nomornya. Kan ketahuan mau ke Singapura ya. Kan visanya udah ketahuan. Ini contoh ya. Kalau mau ke mana? Ke mana ya? Ilustrasi kota orang gak enak. Ya kalau mau ke Singapura visanya sudah ketahuan. Kalau mau ke Hong Kong visanya ketahuan. Anda lihat visanya kemana? Nah saya kasih tahu. Rupanya itu sangat berguna buat kita memotivasi teman-teman kalau lagi ibadah. Anda lihat tiap-tiap hari berapa yang ke sana, yang ke neraka. Maksud saya yang ke sorga. Ke sorga mari puji Tuhan. Yang ke neraka siapa yang tanggung jawab nanti? Kita semua. Itulah sebabnya saya katakan hadirnya anak Tuhan di mana saja ia akan membawa perubahan. Kalau kita belum bawa perubahan, saya khawatir kita belum dipenuhi oleh Tuhan. Untuk itulah dua kalimat yang sangat penting menjadi kata imam, percaya dan taat. Terlalu banyak orang mau percaya, sedikit orang mau taat. Malam ini saya tantang Bapak Ibu, apapun yang menjadi alasanmu di dalam kehidupanmu, saya hanya satu berkata, percayalah, taat lakukan apa yang Tuhan minta, maka padamu akan diperhitungkan oleh Allah di sorga dengan kebenaran. Walaupun mungkin di masamu belum Anda lihat, tetapi anak cucumu akan bercahaya. Dan itu sudah janji Tuhan atas orang percaya. Hari ini saya akan mengurapi Anda dengan minyak. Dan sebentar ini juga Anda akan dipenuhi dengan roh Tuhan. Mari Bapak Ibu, buat Anda yang siap untuk didoakan maju ke depan. Yang di dalam Anda tidak usah berdiri yang belum disuruh. Maju aja ke depan, penuhi tempat ini. Saya akan turun ke bawah. Oh haleluya, haleluya.